welcome back to my YouTube channel. Halo, perkenalkan nama saya Elizabeth Patian, NPM 1211420120055. Saya mahasiswa Universitas Kristen Indonesia Maluku, Fakultas Kesehatan Program Studi Keperawatan. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang sel eukariotik, struktur sel eukariotik beserta fungsi-fungsinya. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan lebih detail lagi. Teman-teman perhatikan gambar berikut. Pengertian sel eukariotik. Sel eukariotik memiliki membran nukleus dan sistem endomembrane. Umumnya, sel eukariotik ini lebih besar dan lebih kompleks daripada sel prokariotik. Sel eukariotik ini dapat ditemukan pada organisme multiseluler atau terdapat pada kingdom Protista, fungi, plantea, dan animalia. Sel eukariotik ditandai dengan membran internal dan sebuah sitoskeleton yang kuat. Sel eukariotik juga memiliki karakteristik sebagai sel yang memiliki struktur kompleks oleh membran inti yang memisahkan inti sel atau nukleus dari sitoplasma. Sel eukariotik juga mengandung organel lain selain nukleus. Organel adalah struktur di dalam sitoplasma yang melakukan pekerjaan spesifik di dalam sel. Selain itu, sel eukariotik juga memiliki organel-organel seperti retikulum endoplasma, kompleks Golgi, mitokondria, dan lisosom. Tahukah kamu jika sebuah organel khas ditemukan di hampir semua eukariota adalah mitokondria yang dikenal sebagai pembangkit listrik sel? Keberadaan mitokondria dalam sel eukariotik memberi kita petunjuk mengenai asal mula sel eukariotik. Selanjutnya, kita akan masuk ke dalam struktur sel eukariotik dan fungsinya. Teman-teman perhatikan gambar berikut ini ya. Simak baik-baik karena di sini saya akan menjelaskan fungsi-fungsi lebih detailnya. Yang pertama ada membrasel. Membrasel merupakan batas antara lingkungan luar dengan bagian dalam sel. Membrasel merupakan selaput selektif permeabel, artinya hanya dapat dilalui molekul-molekul tertentu seperti glukosa, asam amino, gliserol, dan berbagai ion. Fungsi dari membrasel ada 3, yaitu yang pertama, mempertahankan isi sel, yang kedua sebagai reseptor atau penerima rangsangan dari luar sel. Bagian sel yang berfungsi sebagai reseptor adalah glikoprotein. Yang ketiga yaitu mengontrol zat-zat yang boleh masuk maupun keluar meninggalkan sel. Yang kedua sitoplasma. Sitoplasma adalah bagian pengisi ruang antara inti dan membran plasma. Terdiri dari sitosol, sitoskeleton, organel-organel sel, serta substansi simpanan. Padatan sitoplasma terdiri atas organel-organel yaitu ribosom, mitokondria, dan kompleks Golgi. Sitoplasma memiliki 3 fungsi, yaitu yang pertama, merupakan tempat terjadinya pembongkaran dan penyusunan zat-zat melalui reaksi-reaksi kimia. Contohnya, pembentukan energi, sistensi asam lemak, asam amino, protein, dan nukleotida. Yang kedua, sebagai tempat penyimpanan bahan-bahan kimia yang penting bagi metabolisme sel. Contohnya yaitu enzim-enzim, ion-ion, gula, lemak, dan protein. Fungsi yang ketiga, sitoplasma mengalir di dalam sel untuk menjamin berlangsungnya pertukaran zat agar metabolisme berlangsung dengan baik. Yang ketiga ada nukleus. Nukleus adalah otak dari sel.
atau nukleus disebut sebagai organel terbesar di dalam sel, sebab disinilah tempat pengendalian segala aktivitas sel. Nukleus memiliki 3 fungsi. Yang pertama yaitu memuat dan menyimpan informasi genetika DNA yang menentukan bagaimana sel akan berfungsi, sebagaimana struktur dasar dari sel. Yang kedua, membuat semua RNA termasuk RNA ribosomal, transfer, dan messenger. Yang ketiga, menyalin DNA sel utama melalui pembelahan sel. Selanjutnya, retikulum endoplasma. Retikulum endoplasma adalah bagian yang berbentuk seperti jala yang berpusat pada endoplasma atau sitoplasma bagian dalam. Retikulum endoplasma terdiri dari 2 macam, yaitu retikulum endoplasma kasar yang berhadapan dengan sitoplasma dan ditempeli ribosom maka tampak berbintil-bintil. Kemudian retikulum endoplasma halus yang merupakan bagian retikulum endoplasma yang tidak ditempeli ribosom. Retikulum endoplasma memiliki 4 fungsi. Yang pertama yaitu pada retikulum endoplasma kasar dan retikulum endoplasma halus berfungsi untuk mensintesik lemak dan kolesterol, transportasi molekul-molekul dari bagian sel yang satu ke bagian sel yang lain. Yang kedua, menampung protein yang dihasilkan oleh ribosom untuk disalurkan pada kompleks Golgi dan berakhir pada sel. Yang ketiga, transportasi molekul-molekul dari bagian yang satu ke bagian yang lain. Yang keempat, menetralkan racun atau detoksifikasi retikulum endoplasma dalam sel hati. Nah, lanjut. Yang kelima, ribosom. Ribosom tersusun atas RNA ribosom atau RNAR dan protein. Ribosom tidak memiliki membran. Ribosom terletak bebas di dalam sitoplasma, dan ada juga yang menempel pada bagian sisi luar retikulum endoplasma kasar. Penyusunan utama ribosom adalah protein dan RNA. Ribosom terdiri dari unit besar dan unit kecil yang masing-masing membentuk bulat. Jika bergabung, akan membentuk seperti angka 8. Ribosom berfungsi sebagai menyintensi protein, sedangkan ribosom sendiri disistensi oleh nukleus. Yang keenam yaitu kompleks Golgi. Kompleks Golgi yang juga disebut badan Golgi atau aparatur Golgi adalah salah satu komponen sel yang berukuran besar dan terletak di dekat retikulum endoplasma. Kompleks Golgi memiliki 4 fungsi. Yang pertama yaitu sebagai pusat pengolah untuk material yang kemudian dikemas dan didistribusikan pada organela-organela atau diekspor, bisa juga disebut disekresikan dari sel dalam suatu vesikel yang diambil dari ujung-ujung membran Golgi, membentuk glikoprotein untuk dibawa keluar sel. Yang kedua, membentuk membran plasma. Yang ketiga, membentuk kantong sekresi sebagai pembungkus zat yang akan dikeluarkan sel. Yang keempat, membentuk akrosom pada sperma, kuning telur pada sel telur, dan lisosom. Yang ketujuh, yaitu lisosom. Lisosom adalah organel berbentuk gelembung bulat berdiameter antara 0,1 sampai 1,2 mikrometer yang di dalamnya tersimpan enzim-enzim hidrolitik seperti protease, lipase, nuklease, fosfatase, dan enzim pencernaan yang lain.
Lisosom bertanggung jawab untuk pembongkaran atau pemecahan komponen sel ketika tidak dibutuhkan lagi atau ketika rusak atau untuk kebutuhan daur ulang. Ini merupakan bagian normal dari pembaharuan dan pemeliharaan. Lisosom berfungsi untuk melakukan pencernaan intrasel, autofagi, eksositosin, autolisis, dan menghancurkan senyawa karsinogenik. Yang kedelapan, badan mikro. Badan mikro hampir menyerupai lisosom, berbentuk agak bulat, diselubungi membran tunggal, dan di dalamnya berisi enzim katalase dan oksidase. Disebut badan mikro karena ukurannya kecil, hanya bergaris tengah 0,3 sampai 1,5 mikrometer. Struktur sel eukariotik badan mikro terdiri atas peroksisom dan glioksisom. Peroksisom terdapat pada sel hewan dan sel tumbuhan. Peroksisom selain bertugas memecah hidrogen peroksida, juga penting dalam proses penyerapan cahaya pada tumbuhan, juga proses respirasi. Glioksisom hanya pada sel tumbuhan, terutama pada jaringan yang mengandung lemak seperti biji-bijian berlemak. Glioksisom berperan dalam metabolisme asam lemak, yaitu mengubah lemak menjadi gula. Proses metabolisme lemak menghasilkan enzim yang diperlukan untuk perkecambahan biji. Yang kesembilan yaitu mitokondria. Mitokondria adalah pembangkit energi dari sel eukariotik. Mitokondria banyak terdapat pada sel-sel yang memerlukan energi, seperti hati, otot, dan saraf. Mitokondria memiliki bentuk bulat panjang seperti tongkat dan terdapat pada sel eukariot aerob. Mitokondria tersusun dari krista atau tonjolan perluasan dari membran dalam, dan matriks mitokondria atau ruang dalam yang kaya akan enzim sitokrom, DNA, RNA, dan protein. Fungsi utama dari mitokondria adalah melakukan respirasi sel untuk menghasilkan energi. Selain itu, mitokondria memiliki DNA sendiri untuk mengkode sintesis protein spesifik. Mitokondria juga memiliki fungsi mengoksidasi makanan, dehidrogenerasi, dan transfer elektron. Yang ke-10, kloroplas. Kloroplas hanya terdapat pada sel tumbuhan dan algae. Pada tumbuhan biasanya berbentuk cakram dengan diameter 5-8 UM dan tebal 2-4 UM. Di dalam kloroplas terdapat klorofil atau bisa disebut pigmen fotosintesis dan stroma. Klorofil atau zat hijau daun berperan dalam menangkap cahaya matahari yang akan diubah menjadi energi kimia. Sedangkan stroma adalah cairan kaya protein yang terdapat di dalam membran dalam kloroplas. Kloroplas dibatasi membran ganda, dan kloroplas berfungsi sebagai tempat berlangsungnya fotosintesis. Yang ke-11 ada sentriol. Sentriol hanya dijumpai pada hewan, merupakan organel berbentuk silinders. Sentriol terdiri dari satu lapisan silinders, yang di dalamnya terdapat 9 mikrotubulus. Sel hewan dan beberapa mikroorganisme serta tumbuhan tingkat rendah mengandung 2 sentriol dalam sitoplasma. Sentriol terletak di dekat permukaan luar nukleus, dan sentriol berperan dalam orientasi arah pada proses pembelahan sel. Yang ke-12 dan yang terakhir yaitu mikrotubulus. Mikrotubulus adalah rantai-rantai protein yang membentuk spiral. Spiral ini membentuk tabung berlubang
yang panjangnya mencapai 2,5 mm dengan diameter 25 nm. Mikrotubulus pada gelendong sel berupa benang-benang spinden yang menghubungkan dua kutub sel pada waktu pembelahan. Mikrotubulus berfungsi untuk menyusun sentriol, flagela, dan silia, atau secara umum, mikrotubulus ini berfungsi sebagai pergerakan pada sel. Nah, saya sudah menjelaskan pengertian sel eukariotik, struktur dan fungsi sel eukariotik. Semoga apa yang saya jelaskan bisa bermanfaat untuk kalian ya. Untuk yang nonton, terima kasih. Salam sehat, jangan lupa like, subscribe, share, and comment.